Ya, setelah perdebatan tadi sama putriku gara-gara statementnya yang lagi viral Agnes Monica, dan ya seperti itulah, bahwa ada benarnya juga sih sebenarnya. Ini menyangkut juga tentang talent-talent dan ekstra-ekstra yang ada di Indonesia. Kadang-kadang kita sering ngomong kenapa ekstra-ekstra mau ya dibayar murah, padahal nggak worth it sebenarnya. Tapi sebenarnya orang itu sendiri yang mau akhirnya ya membuat semua PH dan bawahannya semuanya ya memang seperti itu, jadi kasihnya kecil karena masih banyak orang yang mau gitu. Jadi sempat berdebat bahwa kata anakku, dia bilang kita ini kalau tahu kemampuan, ini kan kita ngomong soal bahas karena ini agak sensitif ya kalau kita bahas, bukannya menyindir atau apapun, tapi ini kita bahas gitu kan. Untuk yang bagi pemula fine, mungkin ya untuk ekstra ya kayak gitu-gitu oke lah. Ini kata putriku ya. Tapi untuk kita sebagai sudah as a talent yang memang sudah mahir, sudah sering, sudah dapat peran, dialog, acting, dan iklan dan lain-lain, not worth it banget kalau misalnya kita ambil peran ekstra katanya. Kenapa? Pertama begini, kita main logika dulu. Tadi aku sempat berdebat tapi sempat terpikir bahwa kalau misalnya kita ngambil yang lower, udah pasti kan kita ajukan ke telco, ke agensi, collab, dan pasti telco PH semua tahu dong, oh ini muka face-nya ini ambil yang lower, extras. Menurut kita, apakah mereka mau membayar kita as a talent jikalau kita dibayar ekstra aja murah? Mau? Seperti kayak kita misalnya nih, kita meng-hire rekrut karyawan A sama karyawan B sama karyawan C sama, bisa masak semua, jago karena saya di restoran. Tapi apakah yang A dibayar rendah, B sedang, C tinggi permintaannya? Ketika ada C yang rendah, kenapa harus bayar yang sedang dan tinggi? Sebagai klien atau pemilik bisnis, tentu pasti kita pakai yang murah. Kenapa? Karena ya bisa masak, semua bisa kemampuan kok, cuma paling tinggi biasa dikit. Pasti nggak? Sama seperti dengan di film. Kalau kita sudah terbiasa mengambil job ekstra dan lain-lain, akankah kita mau dipakai talent untuk PH atau telco? Karena kita sudah ditandai. Karena ketika kita mengajukan iklan dan lain-lain, oh ini muka ekstras nih, meskipun kita ajuin talent tidak akan keluar. Itu kata anakku. Jadi masuk logika juga sih sebenarnya gitu. Jadi kadang begini, dia bilang jangan menukar harga diri kita karena tuntutan maunya dapat terus tiap hari, jadi berapa aja diambil. Lebih baik sedikit dapat job setiap bulan tapi bisa mengcover 1 bulan contohnya. Tapi bukan berarti juga tidak boleh mengambil ekstra. Boleh, tapi harus dipilih yang sesuai dengan nominalnya gitu. Karena kayak peran juga kan ekstra, bener kan? Kalau kita sampai peran apapun juga itu kan dimaksud dengan ekstra, cuma ada ekstra supporting, ekstra dialog gitu. Ya lebih baik ambil itu. Kenapa? Karena mereka akan melihat, oh
orang ini akan mengambil setiap kali peran, nggak ngambil sembarangan gitu loh. Dan mereka punya value, nggak bisa tawar sembarangan. Jadi kita ada harganya di mata klien atau PH atau telco dibanding acak adut apa aja diambil. Nah, ketika aku berdebat soal itu ada benarnya juga ya, karena kita mesti work hard, misal work smart dibanding work hard. Jadi lebih baik job 1 bulan cuma mungkin 10 kali atau 15 kali daripada job setiap hari, tapi ujungnya kalau 1 bulan angkanya sama. Ya pasti orang pilih yang cuma 15 kali lah ya, karena bisa istirahat 2 minggunya, ngapain harus capek-capek gitu kan ya. Tapi ada benarnya juga sih, karena anakku itu terkenal bukan sombong ya, memilah-milah. Tapi kalau dihitung-hitung penghasilannya sama dengan kita. Jadi mau berdebat bagaimanapun by data, bener gitu. Jadi ya. Jadi makanya kenapa nggak heran banyak di Indonesia harga sampai rendah sekali, ekstra segini. Itu sebenarnya yang buat adalah kita. Karena apa saja kita mau. Karena tuntutan hidup. Ya, saya tidak menyalahkan juga sih tuntutan hidup. Tapi ya itu balik lagi. Kalau kita mau ya orang ngecap kita murah. Jadi ketika kita mengajukan yang value lebih tinggi, tentu pertama kali agensi akan mikir, wah ini apa aja mau. Udahlah, meskipun kita ngajuin main talent, dia akan ketawa. Karena lu biasa ngambilnya ekstra. Pakai akan kasih jadi future lah. Kalau enggak ya paling bener ya supporting lah. Mentalnya sih enggak lah gitu. Karena ini bapak ini atau ibu ini apa juga mau lah, tekenin aja lah bagaimana lah. Dia akan pasti akan cari yang talent memang stoknya memang nggak mau yang rendah, mau yang setengah. Jadi mereka punya stok. Kalau gua ambil yang ekstra ini menjadi main talent, nanti yang ekstra siapa? Pasti akan berpikir begitu agensi. Iya dong. Itu sudah pasti gitu. Jadi itu saja sudah dipikir sama agensi. Apalagi PH telco. Jadi ada beberapa job iklan juga yang sebenarnya sutradara workshop sama fittingnya itu adalah orang yang sama juga itu. Jadi dia kan ngelihat, oh ini orang ekstra begini, berapa ekstra, tapi kok nggak jadi ini, pasti nggak akan dipilih. Itu 99% yang bisa jadi ekstra terus tiba-tiba ke main talent itu luar biasa, ada mukjizat. Itu di jalannya Tuhan. Tapi faktanya adalah yang kita tahu tidak bisa gitu. Jadi ya betul juga sih sebenarnya, ada betulnya. Lebih baik kita menghargai diri kita, kemampuan kita. Jangan kita ambil seberawut, berarti kita merendahkan diri kita juga. Merendahkan bahwa apa aja lah, yang penting ada. Memang betul, nggak salah juga sih. Tergantung keekonomian masing-masing keluarga ya. Gitu. Cuma kalau memang bisa ada kesempatan untuk supaya bisa menawar atau setidaknya nego lah. Seperti saya suka nego kan. Kenapa saya dibilang bawel, cerewet? Karena saya ini suka bertanya. Kadang-kadang agensi itu mau gampang aja, nggak mau cerewet, yang penting bisa dibohongin lah, yang penting harga segini. Biasa begitu sih ya, nggak semua agensi ya. Tapi kita harus pinter. Kenapa? Kalau nggak kita dibohongin. Kadang-kadang ada agensi yang cuma shoot umur sekian dan sekian, udah tanggal sekian. Mereka tidak kasih tahu jobnya apa, agensi apa, pokoknya iklan apa, tidak kasih tahu. Yang akhirnya kita kecemplung, akhirnya double. Padahal jobnya sama, itu iklan juga. Nah akhirnya bentrok. Atau bisa juga wajah kita, dia sudah punya foto kita, dia ajukan tanpa sepengetahuan kita. Akhirnya bentrok juga lagi. Yang akhirnya di blacklist adalah kita, padahal kita tidak ajukan, double seperti itu. Jadi setidaknya mereka tahu bahwa fee segini kita tidak ambil.
Jadi mereka tidak sembarangan ngajuin. Kalau enggak mereka sembarang semua ngajuin aja. Akhirnya double ya, akhirnya di blacklist. Gitu. Jadi benar juga sih ya kan apa yang dikatakan putriku itu, bahwa kita ini kalau dulu di Alkitab di perjanjian lama ya, karena aku agama Kristen, perjanjian lama, bahwa kita tuh jangan menukar hak kesulungan kita untuk sesuatu yang sementara, atau kita lihat wah udah ambil aja sih kan, padahal ujungnya ada yang lebih besar dari kita gitu. Jadi ya seperti itu sih sebenarnya. Jadi ya bahwa diri kita harus dihargai, kita punya value, kemampuan. Beda dengan halnya dengan orang yang baru terjun di entertain, ya mungkin harus berapapun juga ambil gitu, apa ya 50.000 pun ambil gitu, atau 100.000 pun ambil gitu loh, karena kan cari pengalaman kan, jam terbang. Tapi baik lagi, jam terbang kita juga sudah tinggi, apakah harus kita belajar lagi atau berapapun kita ambil lagi? Sayang dong, setelah kita punya karir udah tahu setinggi ini, terus tiba-tiba kita bilang gini lagi, ya mulai lagi dari awal, nggak akan stuck di sini. Jadi ketika contohnya ya, ketika kita sudah mulai di sini awalnya naik karir, terus tiba-tiba dengan keadaan kepepet kita ambil lagi job yang begini, mungkinkah kita bisa dikasih yang segini? Gak mungkin kan, proses lagi, lama lagi, jadi sia-sia perjuangan kita. Menurut saya seperti itu. Tidak tahu menurut dengan teman-teman, kan beda persepsi, beda ini. Makanya saya ingin mengadakan podcast dengan teman-teman bahwa benar nggak sih itu apa gimana, dan itu mengajarkan juga kepada PH dan lain-lain bahwa kalau mau mencari orang yang good looking, terus aman dialog, aman acting, yang bawa pikir harganya juga, fee-nya gitu loh. Karena mereka juga kan belajar semua talent. Ya kalau mau good looking, fee-nya mau apa, dialog oke, actingnya oke, terus fee-nya kecil, ya dicari aja figuran belum tentu dapat. Jadi kadang-kadang juga harus dipikir bahwa potongannya jangan terlalu besar. Kadang-kadang ya begitulah, saling sikut juga dunia ini tuh, film entertain saling sikut, mau agency, korlap, ngesup semua saling sikut. Ya, ada yang jobnya segini, angkanya segini, tiba-tiba dengan job yang sama angkanya bisa di bawah itu. Ada lagi bisa di bawah itu, waduh disunatnya berapa kali. Jadi untuk talent work smart, pilihlah agency yang memang kalian lihat lebih bermutu, jangan yang suka ngesup. Dan jangan setiap kali ada broadcast dari agency langsung diajuin. Kita juga harus work smart, harus lihat yang mana nih yang aslinya agency. Kenapa? Karena kalau 1A kasih misalnya fee-nya 5 juta, yang kedua dia kasih 3 juta, kan beda itu. Bener nggak? Itu berarti bukan agency yang 3 juta, itu pasti ngesup karena motong lagi berapa tangan gitu. Jadi harus pinter-pinter juga, termasuk juga kadang-kadang dibohongin sama agensi, kita nggak dibayar. Ya banyak teman-teman saya juga sudah nggak dibayar gitu. Jadi harus pinter-pinter sama agensi yang jujur. Kebanyakan sih kalau yang agensi yang cewek ya, yang bunda-bunda, terus kakak cewek kayak itu jauh lebih jujur sih, karena dia takut dosa lah ya. Kalau yang cowok kadang-kadang ya nggak semuanya sih, cuma ada beberapa yang ya begitulah di dunia entertain, nggak perlu disebutin karena kan ini masuk di sosmed nanti ya. Yang ini jadi kalau ngelihat saya ada sering di TV mana, stasiun TV, berarti stasiun TV itu korlapnya atau agensinya itu bayar lancar. Nah, kalau nggak ada saya di stasiun TV itu, brand A, brand B itu, berarti korlapnya sama agensinya bayar masalah. Ya gitu aja. Yang tentunya saya
sama beberapa teman juga kagak mau, karena diutangin buat apa gitu. Di sini tuh mulut tidak bisa jaminan janji, banyak yang palsu kayak cinta palsu ya. Jadi seperti itu. Jadi statement ini saya buat untuk para teman-teman, untuk para agensi, untuk para kolab, untuk para ngesuk, untuk para PH, dan untuk para klien dan lain-lain yang lihat di TikTok dan Instagram saya. Ini bukan bermaksud menyindir atau menyinggung, tapi lebih kepada hidup lebih baik, lebih jujur, lebih terbuka, lebih menghargai. Kenapa? Karena kita tidak tahu kapan kita mati ya. Kita berbuat dosa, berbuat jahat kepada orang lain, terus besok tiba-tiba kita tidak tahu mati, diambil sama Tuhan. Sayang kan, udah mati, metong ya. Jadi buat apa? Makanya ya di sini saya juga berbagi ya kan semua, bahwa kita ini selalu harus bersyukur dalam hidup. Kenapa? Karena hati yang damai, hati yang tenang itu didasari dan dipondasi itu dengan rasa bersyukur. Karena kalau tidak ada rasa bersyukur, pasti iri hati, dengki, tidak pernah senang lihat orang lain bahagia, selalu sirik, selalu negative thinking, yang akhirnya dirusak dan akhirnya di sini sakit, mati. Jadi lebih baik bersyukurlah dengan apa yang kita punya dan bersyukur dengan apa yang kita tidak punya, kata Agnes Monica. Nah, betul juga sih sebenarnya. Jadi kalau kita bersyukur dengan apa yang kita punya doang, tapi tidak bersyukur dengan apa yang kita tidak punya, repot. Tetangga lain punya mobil baru ini, oh kita nggak ini ya, udah rasa tidak bersyukur gitu loh. Nah, jadi intinya banyak berdoa, berusaha ya, dan beriman. Itu yang paling penting. Kenapa? Karena kalau kita banyak berdoa, beriman, dan berusaha, tentu Tuhan tidak akan pernah tidur. Tentu Tuhan akan memberkati kita luar biasa. Kenapa? Karena kita bersyukur dengan apa yang kita miliki, dengan apa yang kita ini hargai dengan yang kecil gitu. Jadi statement saya bukannya tidak menghargai ekstra kecil ya, sekali lagi ya gitu. Lebih kepada kita belajar menghargai diri kita dan memilih-milih ya. Tapi sebaik lagi terserah sama teman-teman. Kalau pribadi saya karena saya setengah mati berakting, hafalin dialog, pulang pergi kena angin, capek dari pagi sampai malam sampai subuh, nggak worth it banget kalau cuma dibayar kecil sekali, nggak worth it. Karena saya kerja di kantor, pernah kerja di kantor selama 22 tahun di FMB, kerja 8 jam, itu satu harinya itu berapa gitu loh. Jadi kalau ini bisa dari pagi sampai subuh tengah malam, bisa 12 jam, 15 jam, cuma dibayar sedikit, saya rasa sayang dengan diri kesehatan. Jadi teman-teman harus berpikir juga bahwa kalau gue ambil tapi mengorbankan kesehatan gue yang malam gitu, yang akhirnya nanti habis untuk berobat, for what? Nggak ada gunanya juga. Ya tapi kan lebih buat kebutuhan sehari-hari, buat makan daripada enggak. Nah itu persepsinya balik lagi ke teman-teman. Itu berbeda ya. Jadi saya tidak menyalahkan bahwa kita harus memilah-milah kerjaan, enggak. Karena balik lagi kepada kebutuhan, itu beda. Tapi jikalau kita sudah sudah cukup atau gimana, ya kita harus pikir bahwa kita punya value ya. Sayangi diri kita sendiri, sayangi keluarga kita sendiri. Jangan mengorbankan keadaan sekarang, kehidupan sekarang, tapi nanti di belakangnya kita malah lebih menderita. Itu sih yang saya ajarin. Seperti Agnes Monica juga bilang, yang banyak digosipin sama orang-orang bahwa Agnes Mo sekarang sepi job.
Makanya saya bilang, lebih baik saya ambil satu kerjaan tapi bisa menghibur saya bertahun-tahun daripada saya harus kerja banting tulang setengah mati untuk bertahun-tahun juga. Buat apa? Benar juga sih sebenarnya statementnya. Ya itulah statement anak saya sekarang begitu. Jadi kenapa di keluarga kami yang sering ambil apapun diambil job itu saya sama istri saya. Anak saya gak mau dibanding anak yang lain yang anak usianya masih menginjak 7 tahun sampai 15 tahun atau 17 tahun, apa aja disikat. Ekstra juga sikat, murah juga dibayar, 100.000 200.000 juga disikat. Tapi anak saya gak mau. Ternyata ya itu gitu. Karena anak saya berpikir bahwa ya papa mamanya nggak apa-apa lah, udah tua inilah, apa juga disikat lah, iyalah untuk ini ya. Tapi karena anak saya masih mudanya mau berkarir sampai besar, dia harus bisa memilih-milih bahwa dia mau dianggap sama agensi, telco, klien atau PH bahwa dia itu adalah main talent, bukan ekstra. Jadi ada value-nya. Ya, makanya balik lagi berpikirnya beda-beda gitu ya. Karena mungkin kan dia merintis karir seperti itu. Jadi kalau banyak anak-anak orang yang agensi atau collab atau PH ataupun sutradara yang sering ngomong, anak lu sombong banget sih Rob, gak mau begini. Bapak mamanya mau ambil peran kayak gini. Ya karena itu jawabannya. Makanya ini saya klarifikasi di sini gitu. Bahwa mereka punya value. Apalagi anak saya yang cewek itu sering sekali iklan dan film tapi dibayarnya nggak murah. Makanya dia kagak mau, nggak pernah mau ngajuin juga yang murah gitu. Ya. Malah kalau saya ajuin, saya diomelin habis-habisan. Apalagi kalau kelok, aduh saya habis-habisan diomelin sama anak saya. Ya. Jadi jawabannya jangan samakan Berin dengan papa mama. Ya. Jadi ada benarnya juga sih sebenarnya. Dia mengajarkan bahwa bangsa Indonesia ini jangan selalu meremeh bahwa karena orang punya keperluan, butuh, akhirnya disunat-sunat budgetnya. Yang pasti orang pasti mau. Nah itu. Gitu. Jadi kenapa di Indonesia bobrok? Kenapa di Amerika lebih tinggi? Karena mereka itu punya standar menghargai manusianya, menghargai jam kerja manusianya. Di Indonesia enggak. Gitu. Yang namanya ekstra Indonesia dibayar paling murah, disuruh kerja paling banyak, scene-nya banyak, gak peduli berapa jam, yang penting dibayar tidak wajar, mau. Dan lucunya banyak lagi yang mau, karena ya itu baik lagi tuntutan. Jadi ya makanya kadang-kadang gak bisa salah juga kan. Makanya kenapa banyak yang sunat dikecil-kecilin. Kenapa? Karena memang masih banyak juga yang mau gitu. Kecuali kalau orang-orang yang gak mau, punya value, punya standar budget, ya nggak mungkin PH mengeluarkan kecil-kecil, itu nggak mungkin gitu. Karena terlalu orang apa aja mau, ya sudah gitu. Jadi itulah yang terjadi di Indonesia. Nah, makanya anak saya bilang dia kagak mau seperti itu. Benar juga sih kadang-kadang. Kalau ada yang mau komen silakan ya, DM di Instagram atau di TikTok saya, silakan. Nanti bisa kita siapa tahu ada masukan dan lain, saling sharing begitu. Oke guys, see you, bye bye.